Selamat pagi bosku, jumpa lagi dengan saya Balwe Service. Pada video kali ini saya ingin membahas persoalan motor matic kasar, terutama ketika roda diputar. Tapi sebelum itu saya butuh bantuan kalian untuk tekan tombol subscribe dan lonceng, karena saya tidak bisa subscribe diri sendiri. Oke bosku, mari kita dengarkan suaranya. Nah, seperti itu ya bosku. Kita kurang tahu apa yang terjadi, kenapa bisa mengeluarkan suara seperti ini. Jadi, mari kita bongkar terlebih dahulu. Oke bosku, cover CVT-nya sudah terbuka. Sekarang tinggal buka bagian mangkok gandanya. Jikalau ada, boleh menggunakan impact untuk mempermudah melepas bautnya. Jikalau tidak ada, bisa menggunakan tracker yang sudah disediakan untuk menahan mangkoknya. Kemudian tinggal dibuka menggunakan kunci sok ukuran 19. Untuk melepas pulinya itu tinggal ditarik sambil memutar ke arah kanan supaya fibelnya masuk ke dalam. Dan ternyata setelah kita periksa, suaranya berada di bagian gearbox. Oke bosku, langkah pertama kita keluarkan dulu kabel remnya, tinggal tarik aja. Setelah itu buka baut 10 pada bagian gearboxnya. Nah, ini sudah terbuka, tinggal dorong keluar cover gearboxnya pelan-pelan biar gearboxnya tidak ikut jatuh, nanti bisa bahaya. Oke, jangan lupa di bawahnya dikasih alas atau tempat untuk pembuangan oli gardannya biar nggak belebar kemana-mana. Dan ini adalah penampakan gearboxnya. Oke, ini saya cek masih dalam keadaan bagus, tidak perlu penggantian, cukup dibersihkan. Oke bosku, ini suara pada bagian dalamnya ya, malah kayak orang gergaji. Sekarang tinggal membuka semua gearnya, tapi hati-hati ya,
jangan sampai jatuh. Kalau jatuh bisa peyang. Kalau udah peyang maka makin kasar nanti suaranya. Untuk gigi kecilnya sih aman-aman aja, udah saya cek semuanya dari kanan, kiri, belakang, depan. Paling ya kerusakan sekitar 10% aja karena aus dari pemakaian setiap hari. Nah, ini dia bosku. Ini saya coba putar perlahan-lahan, seperti ada gergel-gergelnya gitu. Nggak lancar dia bearingnya. Muternya itu kayak tersendat gitu. Jadi kita buka aja dulu ya. Yang kita buka ini adalah pengaitnya bearing. Jadi harus dalam keadaan bagus, benar-benar bagus. Kalau ini sampai rusak atau pecah, patah, nanti asnya, as pulinya bisa keprosok ke dalam. Berbagai macam cara untuk melepas asnya ya, bisa diketok pakai palu, mau pakai cara apapun, asalkan tahu cara menggunakannya, insya Allah asnya aman-aman aja, nggak bakalan rusak. Oke bosku, ini posisinya bearingnya sudah saya ganti dengan yang baru kan, tuh tandanya ada grease-nya atau stempetnya. Untuk pemasangan bearingnya nanti tak kasih video yang lain aja. Ingat satu hal lagi bosku, kalau mau ngetok bearing itu bagian luarnya aja, jangan bagian dalam. Intinya adalah bagaimana caranya menyembuhkan penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang baru. Diingat sendiri nggih bosku, ini kancingnya untuk bagian luarnya ada tulisan out. Oke, kalau yang bagian dalam nggak ada tulisannya sama sekali. Untuk memasangnya ini dikira-kira aja, karena disitu posisinya adalah longgar, bisa dikeataskan bisa juga ke bawah. Jadi sebisa mungkin pengaitnya digeser ke bawah aja. Setelah dirasa sudah pas pengaitnya serta asnya enggak seret, baru dikencangkan sebisa mungkin untuk kencang banget,
karena bisa bahaya kalau baut ini lepas ketika di jalan. Kemungkinan terburuknya adalah gearboxnya bakalan rusak. Untuk bagian bearing yang lain saya sengaja tidak menggantinya karena saya rasa bearingnya masih mampu untuk bekerja secara normal meskipun ada oblaknya sedikit, tapi itu tidak menimbulkan suara. Oke bosku, ini posisinya sudah terpasang semua, tinggal gigi sekundernya. Untuk pemasangan gigi sekunder diusahakan yang ada tandanya seperti ini ya. Namun apabila kondisi dari gear sekundernya ini udah agak parah, bisa kalian balik atau ditukar posisinya. Jadi yang ada tandanya barusan itu dipindah pada bagian luar. Pastikan sebelum pemasangan cover gearboxnya itu dicek dahulu apakah gearboxnya ini udah bekerja dengan baik atau belum. Jadi pastikan kembali, bosku. Selalu hati-hati kalau bekerja, harus telaten, apalagi ini masalahnya cukup berat. Kalau sampai terjadi kesalahan, bisa-bisa nanti bunyi lagi. Nah, untuk yang satu ini, kenapa dia bisa bunyi tek 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 begitu? Dikarenakan dia hanya menggunakan satu bearing. Kan aslinya bearingnya ada satu lagi di bagian covernya. Oke bosku, sekarang tinggal pasang covernya. Setelah dirasa semuanya sudah pas, sudah cocok, tinggal pasang cover gearboxnya. Hati-hati karena di situ ada seal as roda. Kalau mau memasukkannya pelan-pelan aja, takutnya nanti sobek dan terjadi kebocoran. Oke, ini sudah terpasang semua bosku. Sekarang tinggal pasang kembali pulinya. Caranya cukup gampang, tinggal masukkan terlebih dahulu V-belnya, terus kalian putar pulinya ke arah kanan sambil ditekan supaya V-belnya masuk. Nah seperti itu. Nah, kemudian setelah pas dengan asnya, tinggal masukkan aja.
Yang terakhir adalah pemasangan mangkok gandanya. Diputar-putar sampai ketemu gearnya, nah baru dimasukkan seperti itu, nggih. Ada Kang Bakso. Setelah itu jangan lupa ringnya, habis itu baru murnya. Ini saya sampai larut malam karena emang lumayan lama sih cara bongkar pasangnya. Oke bosku, ini udah selesai, kita dengarkan hasilnya. Wah, mulus kayak HK baru dibangun. Oke bosku, tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share video ini kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Baloi Service. Ciao.